Benarkah ada tukar guling kursi di DPR di balik proses pergantian antar waktu PAW pengganti Nazarudin Kemas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pemirsa di studio ada Bang Ray Rangkuti, analis politik. Bang Ray, selamat malam. Malam, Bung. Ada juga PLT Jubir Penindakan KPK, Bang Ali Fikri yang bergabung melalui sambungan telepon. Bang Ali, selamat malam, Bang. Selamat malam, Mas Rory. Dan sejatinya pemirsa, kami juga seharusnya berdiskusi dengan Eriko Sutarduga, Wasekjen PDIP, namun yang bersangkutan hingga saat ini belum bisa kami hubungi kembali untuk bergabung bersama kami di sesi ini. Saya akan ke Mas Ali terlebih dahulu. Kalau begitu, Mas Ali, seperti apa progres dari penyidikan kasus ini, Mas? Di saat kemarin ada informasi bahwa KPK gagal menggeledah kantor DPP PDIP, ini juga mohon dikonfirmasi, dan juga gagal menangkap orang di PT IKA. Oke, baik Mas Rory. Jadi kasus ini kan bermula dari ada meninggalnya ya salah satu caleg terpilih dari PDIP yang kita tahu namanya Pak Nazarudin Kemas ya pada Maret 2019. Yang kemudian kan dari DPP mengajukan gugatan uji materi terkait dengan pasal 54 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019. Yeah. Kemudian keluar penetapan dari Mahkamah Agung terkait dengan itu bahwa pada prinsipnya dikabulkan sebagian yang kita tahu, kemudian di situ bahwa penentu suara dan penggantian antar waktu diserahkan untuk di kepartean. Nah, atas dasar penetapan dari Mahkamah Agung ini, kemudian penetapan ini menjadi dasar dari DPP PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Pak Har yang sekarang menjadi tersangka, ya. Pak Har. Jadi dimohonkan sebagai pengganti dari Pak Nazarudin Kemas. Nazarudin Kemas. Okay, Mas Ali, mohon maaf sebelum Anda lanjut, ini di surat yang dikirim dari PDIP ke KPU ada 3 surat totalnya. Di surat yang kedua yang tanda tangan adalah Mas Hasto dan juga Pak Yasona. Di surat yang ketiga yang tanda tangan adalah Bu Mega dan juga Mas Hasto. Dari fakta yang bahwa tanda tangan surat untuk satu mengikuti fatwa MA, yang kedua intinya adalah memenuhi keinginan PDIP agar Harun ini di PAW-kan begitu menggantikan Pak Nazarudin. Apa yang diobservasi KPK dengan adanya tanda tangan para petinggi PDIP di surat-surat itu? Oke, Pak. Baik Mas. Sorry. Jadi mengenai nanti materi lebih lanjut terkait dengan bukti-bukti yang ada dari hasil penyelidikan, tentunya nanti akan dikonfirmasi selengkapnya pada keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh penyidik. Begitu, Mas. Baik, kita kembali sekarang ke progres, Pak Ali. Artinya setelah OTT dilakukan, betulkah KPK waktu itu gagal melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP dan gagal menangkap seorang petinggi partai di PT IKA? Baik, perlu kami luruskan, Mas. Yang pertama terkait dengan penggeledahan atau info penggeledahan atau berita terkait dengan KPK melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Perlu kami sampaikan bahwa penggeledahan adalah proses upaya paksa yang itu dilakukan pada tingkat penyidikan. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, pada saat itu kami belum melakukan penyidikan. Kami sedang melakukan penyelidikan. Jadi dipastikan bahwa pada saat itu teman-teman penyelidik datang ke kantor DPP bukan dalam rangka melakukan penggeledahan. Yang kedua, walaupun ini sudah dikonfirmasi oleh beberapa tokoh di PDIP dikarenakan tidak ada surat tugas, Mas Ali. Nah, ini yang kedua yang saya sampaikan, bahwa info yang kemudian berkembang adalah seolah-olah tim penyelidik datang ditolak karena tidak membawa surat tugas. Kami memastikan bahwa ketika datang saat itu, tim penyelidik telah dibekali dengan surat tugas. Baik. Dan kegiatan yang akan dilakukan bukan penggeledahan, Mas. Sekali lagi bukan penggeledahan, tetapi memang pengamanan lokasi atau memasang KPK lain gitu. Baik. Kejadian nggak itu? Gimana, Bang? Kejadian nggak? Ada nggak polis lainnya sekarang dibuat oleh KPK di
ke tempat Baik. itu. Ya, ini Berikutnya menjadi kan pertanyaan. kemudian- Ada nggak sekarang polis Ya. lainnya, Mas Ya, Ali? baik. Kejadian berikutnya kan ketika itu surat sudah ditunjukkan kepada security di sana. Karena kan begini Mas, karena ini kan bukan upaya paksa. Kami datang ke suatu tempat tentunya tetap mematuhi aturan yang ada. Kita memasuki tempat orang lain tentunya kita kan harus ada izin. Karena ini bukan upaya paksa loh Mas, ini kan masih penyelidikan ya saat itu. Sehingga setelah kami serahkan surat, kami tunjukkan surat tugasnya, tim security yang bertugas saat itu mengatakan akan koordinasi dengan atasannya yang lebih Baik. berwenang menurutnya. Kan begitu. Kemudian secara teknis ternyata memakan waktu yang lama di situ tim menunggu. Nah, pada saat yang bersamaan, karena ini OTT dibutuhkan waktu yang cepat, 1x24 jam, kami harus menentukan para terperiksa yang ditangkap, maka tim bergerak ke tempat lain. Baik, Mas Ali. Oke. Sebelum saya beralih ke Mas Rey, begitu saya ingin meminta penegasan. Apakah KPK nanti akan gentar apabila harus memproses hukum petinggi partai yang berkuasa? Baik, Mas. Selama ini kita tahulah KPK kalau misalnya kita bukan urusan berani tidak berani, Mas. Kalau masalah keberanian tidak diragukan lagi tentunya KPK kan selama ini dalam melakukan penegakan hukum. Kan begitu. Jadi ini bukan masalah berani tidak berani, itu yang terpenting. Yang kedua, Masalahnya di mana, Mas Ali? tentunya nanti kita lihat perkembangan penyidikan, kan begitu, Mas. Kami menetapkan seseorang menjadi tersangka tentu dengan bukti permulaan yang cukup. Ini yang menjadi penting. Ketika kemarin kami gelar perkara, ketika kami ekspos, di sana ada penyelidik, ada penyidik, ada penuntut umum, ada pimpinan, gitu. Oke. Kemudian setelah melihat hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, 4 orang itulah yang ditetapkan sebagai tersangka. Baik, Jadi pada baik, kita Mas Ali. bukti permulaan yang cukup. Oke. Mohon ditahan di situ lebih dahulu, Mas Ali. Saya sekarang Baik. akan ke Bang Rey. Bang Rey, apakah praktek menyuap penyelenggara pemilu ini biasa dalam politik kita? Iya biasa, karena biasalah kemudian hampir setiap mau pelaksanaan pemilu kita merevisi undang-undang. Karena memang ada persoalan-persoalan yang secara teknis berkaitan dengan apakah klop sistem ini dibuat dalam format misalnya presidensialisme atau parlamentarisme macam-macam dan seterusnya. Itu tentu saja pertimbangan makronya, tapi juga ada pertimbangan mikro. Mikro itu adalah mencegah jangan sampai penyelenggara pemilu terlalu mudah disusupi, ya, dibuat disuap seperti yang kejadian gitu. Oleh karena itulah dibuat sekarang mekanisme dalam aturan baik di undang-undang maupun di KPU yang begitu ketat. Misalnya sebagai contoh, bahkan PKPU pun bisa diuji materi ke Mahkamah Agung. Kenapa gitu? Karena boleh jadi ada pasal di PKPU itu yang memungkinkan PKPU-nya bisa main, kira-kira gitu loh Pak. Sehingga itu dicegah dari sekarang bisa kita uji ke Mahkamah Agung gitu. Makanya begitu ini muncul, ada suap gitu ya. Saya pikir kita semua juga terkejut. Padahal kita udah susun sedemikian rupa gitu ya. Sampai sangat detail yang memungkinkan orang lain nggak bisa kemana-mana gitu. Ternyata masih ada lubangnya juga, kira-kira gitu ya. Nah ini yang praktek yang seperti ini menurut saya yang pada tingkat tertentu ya yang membuat kita terkejut satu hal, tapi pada tingkat yang lain itu mengatakan kepada kita nekat sekali memang orang ini gitu. Pertama begini menurut saya. Ini Harunnya atau Wahyunya? Semua orang yang kena. Semua yang kena. Baik komisioner KPK-nya maupun juga tentu saja mereka yang komisioner KPU-nya maupun mereka yang mau melakukan penyuapan gitu. Karena mereka tahu ini kan berlapis ini sebetulnya. Pertama berlapisnya itu karena proses pengambilan keputusan kan dilakukan secara kolektif kolegial. Kan kira-kira gitu ya. Mestinya itu juga dihadiri oleh Bawaslu. Sebetulnya pertanyaan saya di Bawaslu-nya ini di mana ketika mereka sedang melakukan rapat, melakukan pergantian ini, macam-macam dan yang macam-macam seterusnya gitu. Yang ketiga, aturan bagaimana itu dibuat, udah diatur di dalam PKPU macam-macam gitu. Jadi saya agak heran kalau masih ada komisioner satu gitu ya, atau partai politik yang
mau bermain di tengah situasi yang seperti sekarang. Ini menjadi pertanyaan saya sebenarnya untuk Bang Eriko. Namun Bang Eriko juga belum bergabung bersama kita. Saya ingin tanya nanti kapasitas Anda Bang Rey sebagai analis politik. Kenapa PDIP seolah-olah ngotot sekali untuk memajukan Harun yang dia peringkatnya nomor 6 hanya dapat 5.000 suara, kalah jauh dari pengganti Pak Nazarudin Kemas yakni Rizky Aprilia yang mendapatkan 44.000 suara. Kenapa PDIP begitu ngotot? Menurut Anda alasannya apa? Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Bang Rey, ini pertanyaan yang sama sebenarnya nanti ingin saya tanyakan ke Bang Eriko Sutarduga, Wasekjen PDIP. Namun sebagai analis politik, menurut Anda kenapa PDIP ngotot mengajukan Harun Masiku padahal dia peringkat ke-6 di Dapil 1 Ya saya nggak Sumsel? akan menjawab kasus ya, karena nggak mungkin saya jawab kenapa PDI kan. Saya akan menjawabnya dengan gambaran umum. Tapi biasanya gambaran umum praktik-praktik di internal partai politik seperti apa Bang? Iya, ya karena orang ini Pak berjasa. Gitu. Hanya dua faktor, dia berjasa atau dia punya darah biru. Menurut Abang yang mana? Yang kedua dong, dia kan nggak punya darah biru. Dia nggak punya darah biru, artinya dia berjasa kepada partai Karena sehingga diperjuangkan oleh partai. Menurut Abang, kenapa kemudian MA dalam hal ini? Sudah. Menurut Anda, mengapa kemudian MA memperkuat atau mengabulkan keinginan dari PDIP untuk mengajukan Saya juga kurang paham uji materi PKPU. Karena kalau saya baca kembali ya uji materi ini dengan hasil MA itu, putusan MA itu menurut saya juga nggak salah. Tetapi mungkin salah dipahami karena putusan MA itu berkaitan dengan perolehan suara sebelum penetapan hasil pemilu. Gitu. Kalau itu betul, artinya begini. Perolehan suara seseorang caleg sebelum penetapan hasil pemilu dan caleg yang bersangkutan kemudian tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peroleh kursi itu, suaranya dikembalikan ke partai. Itu benar. Sebelum ada penetapan hasil pemilu. Nah kasus ini kan sebetulnya bukan itu. Kasus ini berkaitan dengan PAW, artinya sudah ada penetapan hasil pemilu, sudah ada anggota DPR-nya, Jadi harusnya bahkan kembali sudah ke dilantik. undang-undang. Kalau sudah dilantik dan sekadirnya, ya memang mekanisme harus PAW kalau mengganti dia. Sebetulnya menurut bayangan saya, yang pertama langkah pertama yang dilakukan oleh PD itu meminta supaya ada PAW dulu. Kira-kira gitu lah. Siapa pengganti PAW-nya baru ditentukan kemudian oleh partai politik atau ditentukan oleh KPU sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa semua pergantian PAW itu dikembalikan ke suara terbanyak di dapil yang bersamaan. Dan itu di undang-undang itu MD3 yang dilakukan. sudah jelas. Iya begitu. jelas. Karena itu tidak Kenapa mungkin. kemudian MA sampai mengeluarkan fatwa? Itu yang saya kurang paham juga gitu maksud saya. Tapi kalau konteksnya itu ya fatwa MA itu sebetulnya tidak terlalu bertentangan dengan PKPU itu maksud saya. Kalau fatwa itu yang dimaksudkan sebelum penetapan hasil pemilu. Gitu. Tapi ini kan sudah. Kalau berkaitan dengan sesudah hasil pemilu, rujukannya mestinya bukan PKPU, ya undang-undang. MA juga menurut Anda MA gagal paham dalam kasus ini? Ya saya nggak tahu. Kalau seperti yang saya sebutkan tadi itu, kalau itu konteksnya, putusan MA itu sebetulnya nggak ada yang mengubah PKPU, itu maksud saya. Karena memang PKPU juga mengatakan itu, bahwa mereka suara yang tidak terpakai lah, kira-kira begitu ya, sebelum penetapan hasil pemilu akan dikembalikan ke partai politik. Tapi ini penetapan hasil pemilu sudah ini sudah, dilaksanakan. bahkan anggota DPR-nya, bahkan sudah hampir 2 tahun nih bekerja anggota DPR, kira-kira gitu ya, baru ada PAW. Kalau PAW sifatnya, mekanismenya nggak ada memang, kecuali mengembalikan penggantinya kepada suara terbanyak di dapil itu. Gitu. Oke, saya sekarang akan ke Mas Ali sekarang. Mas Ali, kita saat ini saya ingin mengkonfirmasi artinya 4 orang tersangka. Sebelumnya kita juga tahu bahwa ada nama Doni di situ. Kemana nama Doni ini, Mas Ali? Baik,
Jadi betul kemarin kan kita menetapkan 4 orang tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, namun memang kami mengamankan tidak hanya 4 orang, ada 8 orang yang dibawa ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu Mas ya. Nah, tentunya selain 4 orang tersangka, nanti statusnya tentunya akan menjadi saksi dan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan kemudian penyidik melakukan BAP kepada para saksi selain dari 4 tersangka tersebut, Mas. Apa peran Doni sehingga dia tidak dijadikan tersangka seperti 4 orang yang lain ini? Baik, Doni adalah seorang advokat pengacara yang kemudian dia berperan membantu mengajukan gugatan. Tadi kan ada di awal kan saya sampaikan bahwa bermula dari adanya gugatan uji materi ke Mahkamah Agung kan begitu ya. Oke. Nah, terkait dengan apakah kemudian Doni kok tidak ditetapkan sebagai tersangka kan begitu. Nah, ketika gelar perkara kemarin memang bukti permulaan terkait dengan adanya pemberi, karena ini kasus suap tentunya ada pemberi dan kemudian ada penerima, kita kaitkan dengan bukti permulaan yang cukup, yang kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur pasal dan sebagainya. Memang untuk sementara status dari Pak Doni ini adalah sebagai saksi gitu. Baik. Mas Ali, ini terkait dengan 3 surat PDP untuk KPU, bahwa Ketua KPU pun menjelaskan bahwa di situ untuk surat pertama tertanggal 5 Agustus 2009 ada tanda tangan Bambang DH dan Hasto Kristianto. Surat kedua bertanggal 13 September ada tanda tangan Yasona Laoli dan Hasto Kristianto. Di surat terakhir bertanggal 6 Desember ini adalah permohonan pelaksanaan fatwa MA lengkap dengan lampiran fatwa MA. Nah, dalam surat ini PDIP minta KPU melaksanakan PAW Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Artinya Harun Masiku yang seharusnya menggantikan Nasaruddin Kimas begitu. Surat yang terakhir ditandatangani oleh Megawati dan Hasto Kristianto. Dari orang-orang yang tanda tangan surat dari PDIP untuk KPU ini, apa yang akan KPK lakukan untuk mereka? Baik. Setelah penetapan tersangka kemudian diumumkan, kemudian sebelumnya telah terbit surat perintah penyidikan, tentunya tim dari penyidik akan menyusun rencana penyidikan sebagai strategi penyidikan ke depan kan gitu. Apa yang kemudian dibutuhkan di dalam melengkapi berkas perkara tersebut gitu. Nah, tadi sudah disebutkan ada beberapa surat-surat gitu ya. Itu sebagai salah satu berkas yang penting yang kemudian tentu penyidik akan membutuhkan dokumen tersebut. Nah, apakah KPK juga akan memanggil mereka? Ya, tentunya terhadap adanya dokumen yang kemudian nanti ke depan penyidik akan dapatkan, akan mengklarifikasi kepada semua pihak yang mengetahui sebagai saksi. Karena saksi adalah orang yang mengetahui, mengalami sendiri dan seterusnya. Di KUHAP ada pengertiannya itu, Mas, ada batasan-batasannya. Nah, tentu nanti penyidik ke depan akan memanggil beberapa orang saksi. Nah, salah satunya adalah untuk mengklarifikasi terkait dengan bukti-bukti dokumen, bukti-bukti surat, dan seterusnya yang berhubungan dengan perkara ini. Baik. Mas Ali, nanti saya akan juga tanyakan kapan kemudian nama-nama ini akan dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan begitu, dan apa kabar Harun, Mas? Seperti apa pengejaran dari Harun ini? Mohon ditahan terlebih dahulu, Mas Ali. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, terakhir saya akan ke Mas Ali. Mas Ali, bagaimana pengejaran terhadap Harun? Apakah memang ini KPK memberikan himbauan kepada Harun untuk menyerahkan diri, atau KPK juga aktif mengejar Harun Masiku ini? Oke, baik. Kemarin ketika konferensi pimpinan sudah menjelaskan bahwa agar menyerahkan diri ya. Update terakhir sampai hari ini, KPK masih terus mencari keberadaan dari Pak tersangka Pak Har ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi kami KPK meminta yang bersangkutan untuk segera menyerahkan diri dan menghimbau kepada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersifat kooperatif. Tentunya sikap kooperatif ini tidak hanya membantu para penyidik kami dalam menyelesaikan perkara ini bisa bekerja lebih cepat, tapi juga tentunya juga akan memberikan kesempatan
kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan terkait dengan perkara tersebut. Itu Mas Dodi. Baik, Mas Ali, terima kasih. Saya akan ke Bang Rey sekarang. Bang Rey, ini terkait dengan kasus ini, bagaimana menurut Anda kepercayaan publik terhadap partai politik? Kalau tadi saya ke Bang Jerry Sumampo, saya tanya terhadap penyelenggara pemilu, ke Anda saya tanya bagaimana kepercayaan publik terhadap partai politik? Sebetulnya tidak hanya karena kasus ini ya, tapi juga karena perilaku partai politik secara menyeluruh, apalagi tentu saja dengan ditambah lagi problem-problem seperti ini gitu. Secara umum tingkat kepercayaan partai politik kita itu kalau dilihat dari survei nggak lebih dari 20%. Nggak lebih dari 20%. Nah, ya. Makanya kan kalau di banyak survei-survei itu selalu yang paling tertinggi itu ya di bawah maksud saya ya ketidakpercayaannya terhadap institusi politik itu adalah partai politik. Partai politik. Nah di luar itu adalah DPR kira-kira gitu ya. Yang itu menunjukkan kepada kita bahkan pada tingkat tertentu identifikasi publik terhadap partai politik kita itu nggak sampai 10%. Artinya orang yang mau mengaku terus terang bahwa ia merasa anggota partai tertentu dan diyakininya nggak lebih dari 10% dari total pemilih kita gitu. Baik, Bang, apa harapan Anda, masukan Anda untuk KPK agar kemudian mengungkap kasus ini secara menyeluruh? Pertama menurut saya kan asumsinya dengan revisi undang-undang KPK itu mereka bekerja lebih efektif dan efisien kan. Kedua lebih berani gitu, lebih cepat juga gitu. Tapi sudah masuk 3 hari ini kan kira-kira gitu ya setelah kasus ini terjadi yang terasa oleh kita itu seperti pelambatan gitu. Tiba-tiba kan adalah soal dewasnya, adalah surat ini, surat izin, surat itu gitu. Artinya menurut Anda justru kinerja KPK? Ya artinya kan seperti sekarang. Kan mereka datang ke kantor PDI Perjuangan, ya meskipun katanya bukan dalam kerangka penggeledahan, tapi hanya membuat garis polis lain, tapi polis lainnya juga sampai sekarang kita tanya, tadi misalnya udah dibuat apa belum? Nggak ada juga jawabannya kan kira-kira gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah oleh karena itu, apalagi kemudian revisi ini salah satunya didukung oleh PDI Perjuangan gitu, mestinya baik KPK maupun tentu saja PDI Perjuangan harus membuktikan kepada publik bahwa KPK pasca revisi undang-undang KPK itu akan lebih giat, lebih terampil, lebih gesit dan tentu saja lebih efektif dalam bekerja. Artinya butuh it takes two to tango dari KPK dan dari PDIP untuk kerjasama mengungkap kasus ini ya? Karena itu satu, tapi harus dilihat kan karena PDI adalah salah satu partai yang paling dominan ya, paling terkemuka untuk meminta supaya undang-undang revisi KPK ini diberlakukan. Gitu. Baik, Bang Rey terima kasih. Mas Ali Fikri terima kasih Mas, PLT juru bicara penindakan di KPK. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Pemirsa.